Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa ya. Masih dengan saya Josian. Nah, teman-teman sebelum kita mulai pelajaran hari ini, teman-teman silakan subscribe di channel saya supaya teman-teman terus dapat updatean yang terbaru dari video-video saya. Sehingga nanti teman-teman nggak bingung gitu ya. Karena apa? Seperti yang sudah saya informasikan sebelum-sebelumnya, bahwa saya akan membuat konten secara terperinci, berurutan, dan teman-teman bisa mengikutinya part by part gitu ya. Jadi teman-teman nggak akan lost gitu ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang cara bisnis dropship yang sukses dari marketplace seperti misalnya Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Nah, apa aja sih sebenarnya kuncinya gitu ya. Nah, saya mau bikin kuncinya. Sebenarnya di sini ada contekannya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada 8 poin. Nah, ini saya bisa tuliskan aja di sini ada 8 poin gitu ya. 8 cara bisnis dropship yang sukses dari marketplace. Nah, ini teman-teman nanti bisa contek gitu ya, bisa ikuti karena ini saya udah melakukan hal ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa juga ngikutin hal ini juga gitu ya. Nah, yang pertama apa? Langsung aja kita lihat contekan kita ya, teman-teman ya. Ini saya udah buat. Yang pertama itu tentukan produk. Saya mau jelasin yang pertama itu tentukan produknya dulu. Nah, ini yang pertama ya. Ini yang pertama, tentukan ya produknya. Oke. Nah, teman-teman, kebanyakan orang salahnya itu adalah waktu dia mau menentukan produknya, dia bertanyanya itu begini, apa sih produk yang paling laris, teman-teman? Nah, ini nggak ada yang salah sih, ya, tidak ada yang salah. Tapi menurut saya pribadi, itu kurang tepat, teman-teman. Anda bisa bayangkan kalau Anda saja yang nonton video saya ini mau jualan nih, sudah mengatakan apa sih produk yang laris, menurut Anda coba pikirkan, apakah orang lain tidak mencari juga produk yang laris? Yes, betul sekali. Jawabannya pasti orang lain pun mencari produk yang laris, teman-teman. Dan akhirnya apa? Anda silahkan lihat sendiri, produk-produk yang laris tidak lama akan dibanting harganya. Sekarang pertanyaannya begini, ketika Anda memulai bisnis nih, apakah dropship atau reseller atau supplier, kalau misalnya sudah banyak yang jualan nih teman-teman, harganya jadi minim, Anda susah nggak jualannya? Susah, udah pasti susah. Ya, sudah pasti susah. Jadi makanya biasanya saya menyarankan untuk jangan cari produk laris, tapi carilah produk yang laku. Laku belum tentu laris, teman-teman. Contoh, lakunya 10, apakah 10 laris? Nggak juga gitu. Nah, biasanya di sini kata kuncinya ya, saya infokan nih. Nah, ini saya tuliskan di sini laku. Jadi kata kuncinya laku, teman-teman. Contohnya ya, punya saya ini ya, toko saya yang jualan yang laku nih, saya bisa mengambil keuntungannya itu kurang lebih bisa sampai 40.000 sampai 50.000, teman-teman. Bayangin nih, saya bisa mendapatkan 40.000 sampai 50.000. Artinya kalau saya laku 10 aja nih, 10 piece, itu sama dengan saya udah laku 400.000, ya kan? Sampai 500.000, teman-teman. Anda bisa kalikan ini kalau misalnya ini 30 hari. Silakan kalikan sendiri, teman-teman. Dan ini nyata, teman-teman. Makanya saya selalu mengatakan jangan cari produk yang laris, teman-teman. Anda akan susah, terutama yang pemula-pemula. Sip ya? Paham ya? Nah, kemudian yang kedua nih, teman-teman. Oke. Yang kedua. Oke. Nah, yang kedua kita lihat contekannya ya. Nih, cari supplier. Memang ini juga menjadi ya. Sorry ini. Oke. Bentar. Nah, ini cari supplier. Nah, memang ini menjadi momok juga sih buat para dropshipper. Biasanya itu kan supplier kebanyakan ya. Kebanyakannya itu adalah kita mendapatkan atau para pemula ini mendapatkan supplier yang gampang habis barangnya. Ayo, siapa yang benar? Ya kan? Siapa yang sering ketemu dengan supplier yang gampang habis produknya? Nah, oleh karena itu teman-teman, carilah supplier, biasanya saya menyarankan itu cari yang lokal gitu ya. Lokal tuh maksudnya dekat-dekat dengan kita, dekat-dekat dengan teman-teman gitu ya. Kemudian kalau bisa, ini saya udah dari dulu nih menyarankan para member-member saya juga yang berbayar, saya menyarankan untuk cari yang bisa dikunjungi, teman-teman. Nah, bisa dikunjungi.
Ini kata kuncinya. Kenapa bisa dikunjungin? Karena Anda harus sowan ke sana, terus kemudian ngobrol dengan mereka, kemudian berapa harganya, berapa diskonnya, dan sebagainya macam. Itu kan banyak yang harus dibicarakan. Nah, teman-teman bisa kunjungi ke sana. Ini yang kemungkinan banyak orang agak susah melakukannya ya teman-teman ya. Tapi saran saya, lebih baik Anda susah di awal cari supplier, tapi ketika Anda dapat, Anda bisa kerjasama dengan baik sekali. Nah, daripada Anda nyari yang cuman sekedar comot sana, comot sini, ambil dari Tokopedia, masukin di sembarangan aja. Toh nantinya Anda teman-teman ya, tiba-tiba barangnya habis. Barangnya tiba-tiba barang yang jelek dan lain-lain. Nah, itu akan menyusahkan Anda sendiri. Dan ketika Anda susah, toko Anda akan down performanya. Oleh karena itu, ikuti saran saya ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga nih, teman-teman. Oke, yang ketiga itu teman-teman bisa lihat ini, buat tokonya secara detail. Nah, ini teman-teman buat tokonya. Di sini saya tulis buat tokonya. Ya tentunya ya, kalau Anda udah cari produk, cari supplier udah dapet, ya lalu ya mau gimana lagi? Buat dong tokonya. Di mana? Ini ya, Shopee, ya, Lazada, Tokopedia, Bukalapak. Silakan Anda mau pilih yang mana. Buat semua boleh? Boleh, silahkan ya. Nah, buat tokonya, saran saya ini ada beberapa poin yang Anda harus lengkapi. Yang pertama itu deskripsi, ya, deskripsi toko, kemudian tampilan, ya, tampilan teman-teman. Ya, kemudian selain tampilan, deskripsi, sama ini teman-teman, pengirimannya. Nah, ya, pengirimannya ini saran saya sesuaikan dengan yang dipakai oleh supplier. Jadi supplier bisa support kita apa aja nih. Apakah misalnya makin banyak makin lengkap teman-teman. Ya, JNE, JNT, Ninja, Antar Aja dan lain-lain. Gojek, Gosen, apalagi kalau bisa seperti itu keren banget teman-teman. Ya, pastikan itu teman-teman. Saya yakin kalau Anda bisa memastikan 3 poin ini dulu udah keren banget, itu udah mantep ya. Kemudian yang keempat teman-teman, ya, yang keempat, bentar saya tulis dulu biar bagus gitu ya. Oke, ini yang keempat. Oke, nah ini yang keempat teman-teman, upload produk ya. Di sini ada upload produk. Nah, upload produk ini berkaitan dengan foto teman-teman. Foto, kemudian upload produk, foto, ngikutin ini aja ya supaya ya sebaik mungkin gitu ya, fotonya sebaik mungkin lah, saya tulisnya sebaik mungkin. Maksudnya sebaik mungkin itu seperti apa ya? Kalau saya biasanya menyarankan itu backgroundnya putih teman-teman, background putih aja. Kenapa? Supaya fokus ya pada produk teman-teman. Ya. Kalau misalnya Anda mau ngedit, ada frame-nya apa segala macam, itu terserah Anda. Tapi intinya adalah fotonya harus clear, harus jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa fotonya itu jangan cuma satu teman-teman. Buat beberapa teman-teman. Ya, contoh nih, tampak depan, tampak atas, kiri sama belakang misalnya. Contoh sepatu, dari depan, dari samping, dari atas sama dari solnya, baliknya gitu ya. Itu akan lebih orang bisa membayangkan teman-teman. Ingat ya, bisnis online itu bicara tentang kepercayaan dan bicara tentang foto teman-teman. Karena mereka nggak pegang barangnya. Paham ya? Nah, tangkap ini teman-teman, lalu lakukan. Sip. Kemudian yang kelima teman-teman ya. Nah, yang kelima itu adalah tentukan harganya. Nah, ini bagus banget nih ya. Tentukan harganya. Banyak sekali yang bertanya kepada saya, Bang, berapa sih minimalnya untuk harga gitu. Sebenarnya nggak ada loh teman-teman batasannya itu. Anda misalnya modalnya 100.000, jualnya 105.000, atau Anda modalnya 100.000, jualnya misalnya 110.000, nggak ada masalah juga. Anda modalnya 100.000, jualnya 200.000, nggak masalah juga teman-teman. Ya, tidak ada itu aturan harus sekian, nggak ada. Nah, tapi saya secara pribadi menyarankan Anda itu membuatnya 30%, teman-teman. Kenapa 30%? Karena nanti kita lebih mudah untuk membuat di sini yang namanya diskon. Ya. Kalau ada diskonnya kan orang lebih menarik, teman-teman. Bayangin kalau Anda nulisnya itu ya, ada kan harga coret nih misalnya teman-teman buat begini.
Misalnya harganya 100.000 modalnya ya. Terus Anda jualnya 105.000 nih. Nah, terus dengan misalnya Anda nulisnya 120.000 ya, terus Anda coret begini, harganya menjadi misalnya 105.000. Nah, ini secara psikologinya pasti ini lebih menarik, teman-teman. Kenapa? Karena, harganya 120.000 lagi diskon nih. Padahal sama juga gitu. Modalnya sama-sama 100.000 gitu ya. Tapi kita udah naikin dulu lalu di diskon, teman-teman. Ini penting banget loh, teman-teman ya, supaya produk-produk kita itu harganya lebih menarik di mata konsumen. Nah, kemudian yang keenam nih. Nah, ini gunakan judul yang sesuai dengan marketplace ya. Ini saya tuliskan juga di sini. Gunakan judul yang sesuai ya. Sesuai dengan kaidah marketplace. Nah, teman-teman, banyak sekali orang yang saya temukan membuat judul dari produknya itu bolak-balik gitu, artinya berulang-ulang. Itu salah loh, teman-teman. Saya bisa langsung mengatakan itu salah. Kenapa? Karena dari semua marketplace yang saya pernah temuin, ya, PIC-nya atau orang-orangnya gitu ya, di kantornya, mereka mengatakan cara nulisnya itu harusnya langsung, tidak boleh diulang-ulang. Contoh nih, Anda nulisnya misalnya jam tangan gitu, jam tangan pria misalnya. Anda nggak bisa buat begini, jam tangan pria, garis miring, jam tangan laki-laki, garis miring, jam tangan laki-laki fashion gitu. Nggak boleh, teman-teman. Mungkin Anda akan melihat banyak yang begitu, tapi saran saya jangan ikuti, teman-teman. Itu yang salah. Ya. Jadi lebih baik Anda langsung menuliskannya aja lengkap gitu. Contoh ya, jam tangan pria ya, merek fosil untuk fashion gitu ya. Bahan apa, warnanya apa gitu. Jadi langsung sekali jalan semua. Jadi bacanya itu langsung gitu, teman-teman. Ya. Jadi kisarannya itu kalau di Shopee itu sekitar 40-50 huruf pertama itu dimaksimalkan aja. Ya, tapi saran saya semua judulnya dipakai gitu. Tapi jangan berulang-ulang. Intinya seperti itu. Terus kemudian di depannya itu nggak usah dikasih COD, ya, promo, diskon, itu nggak usah, teman-teman. Ya, langsung aja seperti itu. Sip. Kenapa? Karena kalau misalnya di si marketplace-nya itu mengubah algoritmanya, teman-teman, maka yang spam-spam seperti inilah yang akan turun duluan. Anda bayangkan ketika misalnya penjualan Anda udah ada nih bagus gini ya, terus kemudian si marketplace-nya ngubah gitu algoritmanya, sedikit saja, maka produk Anda akan menghilang dan omset Anda otomatis ya minim banget gitu. Udah banyak yang lapor ke saya begitu, teman-teman. Banyak banget ya. Kemudian yang ketujuh nih ya. Oke, yang ketujuh, ini saya lihat dulu, gunakan semua promo terkhusus diskon dan voucher. Nah, ini gunakan semua promo ya. Promo yang ada. Nah, ini diskon, fokusnya diskon dan voucher ya. Voucher. Tuh. Nah, kenapa teman-teman? Karena ini tadi, ini berkaitannya itu dengan yang ini, teman-teman. Ya. Berkaitannya dengan yang di atas ini ya. Jadi secara psikologi orang lebih suka harga coret ya, harga coret daripada harga normal gitu. Sip, daripada harga normal. Jadi saran saya ini sih minimal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau naikin lebih dari 30% misalnya, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja sih, terserah Anda kan ya. Tapi target kita adalah supaya mudah di diskonnya, supaya gampang di diskon. Intinya kan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya udah gampang di diskon pun kita nggak akan rugi gitu loh, ya kan? Sip ya, paham ya. Kemudian nanti yang ke-8 itu selalu online. Ini saya tuliskan di sini aja supaya beda ya. Saya tulis di sini aja. Ini yang ke-8 gitu ya. Sering online ya, dan servis cepat gitu ya. Sering online ya, dan settingan cepat. Oke, nih ini penting banget loh teman-teman.
Karena waktu pengalaman saya ya, di awal-awal saya memulai bisnis online jualan di marketplace nih, ya saya letakin handphone tuh di kantong saya dan saya fullkan suaranya supaya ketika ada chattingan ya atau misalnya pertanyaan atau misalnya notifikasi apapun bentuknya, apakah termasuk juga orderan, saya mudah ya, langsung mudah untuk menjawab si konsumen tersebut, terutama mereka-mereka yang bertanya, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kalau misalnya si konsumen itu minta barangnya diretur, diganti karena kesalahan kita, Anda tidak boleh mengelak, teman-teman. Anda harus melakukannya. Anda harus mau gitu untuk nuker. Bahkan saya dulu sampai ongkos kirimnya pun saya berani untuk tanggung, teman-teman. Itulah sebabnya saya menyarankan teman-teman ya, kalau mengambil untung itu jangan tipis-tipis. Supaya apa? Supaya ini, teman-teman, Anda bisa lihat di sini kan. Nih, kan saya udah ajarin kalau bisa kita dapatnya itu gede. Makanya balik-balik lagi kan. Dari semuanya ini balik lagi. Tentukan produk yang laku, teman-teman. Bukan yang laris. Anda cek aja di Tokopedia, silakan Anda cek. Yang laris itu, teman-teman, pasti dibanting harganya. Dan untungnya pasti tipis, teman-teman. Anda akan kalah bersaing dengan mereka yang punya uang besar. Anda akan kalah bersaing dengan mereka yang bikin promo jor-joran, teman-teman. Makanya saya selalu menyarankan jangan cari produk yang laku. Jadi ini semuanya saling berketerkaitan ya, teman-teman. Ada 8. Silahkan Anda buat. Saya yakin kalau Anda buat ini semua, saya yakin Anda pasti berhasil. Kalau nggak berhasil, silakan komen, tanyakan apa yang membuat Anda nggak berhasil. Ya, jangan lupa juga di subscribe ini ya channelnya dan like serta share ke teman-teman yang lain supaya videonya bisa bermanfaat buat Anda. Sip, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sukses untuk kita semua. See you. Bye-bye.